مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tak lupa selawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Saudaraku, kita hidup di zaman yang serba digital. Tangan kita terdapat perangkat yang menghubungkan kita ke dunia tanpa batas. Media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, termasuk di kalangan remaja. Namun di balik kemudahan ini ada dampak besar yang mempengaruhi iman dan akhlak kita. Media sosial memungkinkan kita untuk berbagi momen, berdiskusi, dan mendapatkan informasi dengan cepat. Tetapi seringkali media sosial juga membawa dampak negatif yang tak terlihat. Salah satunya adalah terpapar informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Bahkan tanpa kita sadari, kebiasaan sehari-hari kita di media sosial bisa merusak moral dan akhlak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya ia menyuruh berbuat keji dan mungkar." Quran Surat An-Nur ayat 21. Setan berusaha menjebak kita melalui perbuatan buruk, melalui ucapan, tindakan, atau informasi yang kita terima. Di media sosial, kita mudah terpapar konten yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, seperti berkata kasar, fitnah, atau ajakan melakukan hal haram. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa kehilangan nilai-nilai iman kita. Lantas, bagaimana menjaga keimanan di tengah arus informasi? Yang pertama, kita tentukan tujuan penggunaan media sosial. Kita harus punya tujuan yang jelas dalam menggunakan media sosial. Jangan hanya untuk hiburan semata, tetapi memanfaatkan untuk menambah ilmu, mempererat silaturahmi, atau menyebarkan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapat sesuai dengan niatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika niat kita baik, maka penggunaan media sosial pun akan membawa manfaat. Namun jika niat kita hanya untuk mengikuti tren atau mencari perhatian, maka kita bisa mudah terjerumus pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang kedua, pilih konten yang positif. Media sosial penuh dengan berbagai macam konten, baik negatif maupun positif. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk memilih yang baik dan bermanfaat. Pilihlah konten yang memperkuat iman, menambah ilmu yang bermanfaat, dan menjaga akhlak kita. Hindari konten yang hanya menyebarkan keraguan dan menyebarkan kebencian. 3. Menjaga waktu dan aktivitas di media sosial. Salah satu hal yang bisa mengganggu keimanan kita adalah waktu yang terbuang sia-sia di media sosial. Waktu yang seharusnya bisa kita gunakan untuk beribadah, belajar, atau berinteraksi dengan keluarga seringkali terbuang begitu saja. Rasulullah SAW bersabda, "Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh banyak orang adalah kesehatan dan waktu luang." Hadis riwayat Bukhari. Gunakan waktu dengan bijak dan jangan sampai media sosial menguasai hidup kita, sehingga kita lupa untuk beribadah dan melakukan hal-hal yang lebih penting. Yang keempat, berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah. Seiring dengan banyaknya informasi yang datang kepada kita harus selalu memohon perlindungan kepada Allah agar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang merugikan iman kita. Berdoalah agar Allah selalu menjaga hati kita tetap teguh dan pada iman dan akhlak yang baik, meskipun berada di tengah derasnya arus informasi. Saudaraku, sebagai generasi digital, kita tidak bisa menghindari menggunakan media sosial, namun kita bisa memanfaatkannya dengan bijak.
Mari kita jaga iman, akhlak, dan waktu kita agar tidak terjerumus dalam hal buruk. Dengan niat yang benar, memilih konten bermanfaat, menjaga waktu, dan berdoa kepada Allah, kita bisa tetap menjadi pribadi yang baik meski hidup di tengah dunia digital. Semoga Allah menjaga kita dari segala godaan dan memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah dalam iman dan akhlak. Amin ya rabbal alamin. Demikian ini yang dapat saya sampaikan. Dari sekian banyak kata dan kalimat yang saya ucapkan, jika baik maka ambillah dan jika buruk maka buanglah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.